Ketika kamu berhenti sejenak dari kerasnya hidup, kamu memandang langit malam dan berkata, "Ini beneran hidup gue. Kenapa rasanya nggak kayak yang dibayangkan waktu kecil?" Ekspektasi dan realita berbeda dari apa yang dibayangkan selama ini. Selamat datang di dunia orang dewasa. Putar dulu intronya. Kenali dunia dalam satu cerita. Waktu kecil, kita pikir dewasa itu keren. Punya uang sendiri, bebas pergi kemana aja, makan apa aja, tidur jam berapapun. Tapi ternyata, hidup tidak semudah itu, Cil. Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Goblok! Proses pendewasaan itu digambarkan sebagai hal-hal yang tidak pernah diceritakan orang dewasa kepada anak-anak. Dan itu benar banget. Nggak ada yang ngajarin cara ngadepin rasa gagal saat umur 25 belum punya pencapaian. Atau cara menghadapi teman yang makin sedikit. Atau cara berdamai dengan kenyataan bahwa tidur siang sekarang jadi kemewahan. Mari kita mulai dari fakta simpel. Jadi dewasa itu bukan tentang umur, tapi tentang beban pikiran. Kamu bisa umur 30 tapi tetap merasa clueless. Atau umur 19 tapi udah harus mikir bayar listrik. Pendewasaan itu proses internal, bukan angka. Banyak orang dewasa yang merasa dirinya tidak siap menjalani kehidupan dewasa, walaupun dari luar terlihat oke-oke aja. Jadi kalau kamu merasa nggak siap, kamu normal. Dan lucunya lagi, ekspektasi masyarakat suka bikin kita makin pusing. Ekspektasi yang tidak sesuai realita. Misalnya, setelah kerja pasti hidup stabil, punya banyak uang. Kenyataannya, setelah kerja justru kita sadar, gaji itu datang cepat, hilangnya lebih cepat. Atau ekspektasi bahwa umur segini seharusnya kamu sudah... Nah, ini nih kalimat paling ikonik sekaligus paling menyebalkan dalam kehidupan orang dewasa. Harus punya rumah, harus menikah, harus punya karir mapan. Padahal kita baru aja ambil cicilan motor. Kita merasa bersalah hanya karena tidak seperti standar yang kita lihat di sosial media. Teman seangkatan pamer naik jabatan, yang lain sudah menikah dan punya 2 anak. Ada yang posting renovasi rumah, dan kita baru aja bangun tidur dan ngeliat ibu lagi nyuci sama nyetrikain baju kamu. Nggak nyauri, atau tak santap cangkem. Perngas kok luwak. Tapi menurut penelitian psikologi, membandingkan hidup dengan orang lain adalah jebakan mental paling cepat merusak rasa percaya diri. Otak kita fokus ke kekurangan, bukan proses. Dan disinilah cerita semakin menarik. Banyak orang dewasa muda merasa terjebak antara masa remaja dan dewasa. Kita pintar ngomong, aku baik-baik saja, tapi diam-diam takut minta bantuan. Kita terlihat dewasa, padahal di dalam hati pengen banget ada tombol skip untuk semua tanggung jawab. Dan lagi-lagi, itu normal, bukan kamu doang. Sebenarnya, apa sih yang bikin kehidupan dewasa terasa lebih sulit dari yang kita bayangkan? Pertama, keputusan. Waktu kecil, semua pilihan dibuatkan orang tua. Mau makan apa, sekolah di mana, pakai baju apa. Sekarang, mau makan pun harus mikir. Kalau makan ini, besok dompet masih aman nggak? Kalau beli kopi, nanti uang bensin gimana? Keputusan kecil jadi beban. Dan penelitian bilang bahwa semakin banyak keputusan yang harus kita buat dalam sehari, semakin besar kelelahan mental yang kita alami. Makanya kadang kita capek bukan karena aktivitasnya, tapi karena mikirnya. Kedua, tanggung jawab yang tidak terlihat. Ada beban yang nggak bisa dipamerkan di Instagram, mental load. Memikirkan masa depan, memikirkan keluarga, memikirkan kerjaan, memikirkan pengeluaran kejutan, memikirkan kesehatan, memikirkan hubungan, bahkan memikirkan, kok gue mikir terus ya, juga bikin capek. Ketiga, pendewasaan adalah proses kehilangan. Kehilangan waktu, kehilangan teman, kehilangan ekspektasi versi diri kita yang dulu. Beberapa teman menjauh bukan karena konflik, tapi karena hidup membawa kita ke arah berbeda. Kita perlahan sadar bahwa orang yang kita butuhkan dalam hidup tidak sebanyak yang kita kira.
Dan meski itu bagian alami dari tumbuh dewasa, rasanya tetap pahit. Keempat, rasa bersalah. Ada momen ketika kita merasa, gue harusnya udah lebih berhasil dari ini. Tapi menurut psikologi, rasa bersalah itu muncul karena kita mengukur hidup kita pakai timeline orang lain. Padahal proses dewasa itu kayak pertumbuhan tanaman, ada yang tumbuh cepat, ada yang lambat. Ada yang panjang tapi kecil, ada yang pendek tapi tebal, ada yang melengkung, ada juga yang lurus. Semua itu normal. Tanaman nggak pernah minder lihat tanaman lain. Manusia aja yang hobi overthinking. Kelima, kemampuan menerima ketidakpastian. Ini bagian yang paling sulit dan paling penting. Dewasa itu hidup di tengah hal-hal yang tidak pasti. Kerjaan bisa berubah, hubungan bisa berakhir, rencana bisa gagal. Tapi justru kemampuan menerima ini yang bikin kita matang. Pendewasaan bukan soal berhasil memprediksi hidup, tapi bertahan ketika hidup tidak bisa diprediksi. Tapi jangan salah, menjadi dewasa juga punya keindahan, walau cuma sedikit. Ada kepuasan ketika bisa beli barang pakai uang sendiri. Ada ketenangan ketika kita bisa jalan-jalan ke tempat hiburan sesuka kita. Ada momen kecil seperti beresin kamar sambil nyalain lagu yang bikin hati hangat tanpa alasan. Ada rasa bangga ketika kita bisa melewati hari yang berat meski nggak ada yang lihat. Dan yang paling penting, menjadi dewasa itu perjalanan kolektif. Semua orang sedang berusaha. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang mereka lakukan. Bahkan orang yang terlihat paling sukses pun sering mempertanyakan dirinya. Jadi kalau kamu merasa hidupmu berantakan, tenang. Kita semua sedang merangkak dalam kegelapan sambil pura-pura paham arah. Pendewasaan adalah proses memahami bahwa hidup itu bukan perlombaan, tapi pengalaman panjang yang penuh kejutan. Dan kamu berhak menjalani proses itu tanpa tekanan ekspektasi orang lain. Kalau hari ini kamu cuma bisa bertahan dan tidak menyerah, itu sudah sebuah pencapaian. Dan ingat, dewasa bukan berarti harus kuat terus. Dewasa itu tahu kapan berhenti, kapan minta bantuan, dan kapan istirahat. Kamu nggak perlu sempurna. Kamu hanya perlu terus belajar sedikit demi sedikit. Kalau kamu merasa relate dengan pembahasan ini, like, subscribe, dan klik link Saweria untuk mendukung admin supaya semangat dalam membuat konten berkualitas. Sebelum ditutup, boleh dong kata-kata hari ini? Ya, karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Sampai jumpa di video selanjutnya.